Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya mau bahas tentang progres ARKI ya, Asosiasi Rumah Kos Indonesia. Jadi saya sama teman-teman membuat atau mendirikan yang namanya ARKI itu sekitar tahun 2021 ya, hampir 2 tahun yang lalu. Nah itu perkembangannya seperti apa sampai sekarang, terus manfaat apa yang sudah kita berikan, benefit apa yang sudah member rasakan dengan bergabung dengan ARKI itu. Silakan simak videonya sampai selesai. Ya, teman-teman, ARKI itu didirikan itu kan sebagai organisasi pemilik kos-kosan supaya kita bisa membantu dalam pengelolaan kos-kosan, dalam manajemen kos, terus dalam pengembangan kos-kosan, supaya bisnisnya itu benar-benar lebih profesional dikelolanya. Nah, awalnya kita dirikan itu memang ARKI itu kan visi misinya itu kan seperti itu, dan kita organisasi yang non profit ya, organisasi nirlaba, jadi kita terima secara gratis, nggak usah bayar. Memang ada VIP member ya, VIP member yang harus membayar iuran tahunan, itu pun juga sebenarnya kita nggak memaksa, jadi terserah siapa yang tergerak hatinya untuk membantu di operasional ARKI itu bisa gabung di VIP member. Karena teman-teman ya, kita mendirikan ARKI ini tantangannya sangat besar karena kita sebenarnya perwakilannya udah banyak ya di semua wilayah kota besar di Indonesia tuh sudah ada, dan kita sekarang ini bekerja secara sukarela ya, para pengurus itu kerja sukarela, kita keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga juga. Kalau misalnya ada acara, ada webinar, ada gathering segala macam, itu kita semua sukarela kerjanya, nggak dibayar sepeser pun. Dan uang yang masuk entah dari sponsor, entah dari donasi member, itu semua juga masuk ke rekening kas ARKI, jadi nggak masuk ke pengurusnya gitu. Pengurusnya pun kalau misalnya ada gathering, pergi kemana-mana juga transport sendiri, semuanya biaya sendiri gitu. Nah teman-teman, saya sih cukup happy ya dengan ARKI yang hampir 2 tahun ya, di bulan April itu besok kita akan 2 tahun. Kita sudah banyak memberikan manfaat ya buat member-membernya, jadi terutama di grup itu ya, kalau misalnya kita diskusi segala macam, sharing-sharing ilmu tentang kos itu luar biasa banget. Saya pun secara pribadi saya mengakui bahwa ilmu saya bertambah saat saya bergabung dengan ARKI. Teman-teman saya juga bertambah, network saya, saudara-saudara saya semua juga bertambah. Itu yang luar biasa banget, itu aset yang sangat berharga yang saya rasakan, benefit yang saya rasakan sampai saat ini. Nah, teman-teman, sekarang ini ARKI itu sudah mulai berkembang ya. Jadi dari waktu dulu awal yang masih bayi, sekarang hampir 2 tahun sudah berkembang menjadi dalam tanda kutip cewek muda yang seksi, yang cantik, yang glowing gitu, yang orang-orang mulai melirik gitu. Kenapa saya bisa bilang gitu ya? Karena cukup banyak sponsor atau perusahaan-perusahaan yang approach kita ya untuk gimana caranya kita mau kerjasama, gimana caranya kita kalau misalnya mau bikin acara bareng, kita mau sponsor segala macam, termasuk yang di Jogja besok tanggal 17 Maret itu kan kita mau gathering, itu juga acaranya disponsori sama OCBC, sama Malaka Insurance juga, terus sama Hotel Ibistal juga, semuanya support kita. Jadi saya cukup pede ya bahwa ARKI itu nanti akan berkembang dengan sangat baik di kemudian hari. Makanya kita berusaha sekarang membuat foundationnya, dasarnya ini kuat gitu. Nah, terus progresnya adalah kita sekarang sedang membuat yang namanya program blacklist ya. Jadi kalau teman-teman anggota ARKI itu nanti kita akan ada database blacklist seluruh Indonesia. Itu blacklist itu akan meliputi segala hal ya. Jadi mulai dari kontraktor nakal, terus tukang-tukang nakal, tukang servis AC nakal, karyawan maling, terus termasuk anak kos yang bermasalah, itu nanti semua akan kita kumpulkan di satu database di mana kita semua bisa akses. Supaya apa? Supaya kita bisa waspada ya, kalau misalnya kita mau kerja sama orang atau mau terima anak kos atau mau terima karyawan, kita search dulu di situ bermasalah nggak ini orang tersebut. Dalam waktu dekat kita akan dibantu juga oleh IBM ya, itu nanti kita akan bikin database-nya supaya user friendly juga, gampang carinya segala macam. Itu nanti semoga di dalam waktu dekat ini kita bisa launching. Terus kita juga sekarang udah mulai rutin untuk
bikin gathering lokal ya. Jadi kalau tadi saya bilang di depan bahwa kita akan bikin gathering lokal di Jogja di bulan Maret ini, terus nanti di Bandung juga ada, di Surabaya juga ada. Itu teman-teman di pemilik kos yang di seluruh Indonesia bisa ikut gabung. Kalau yang di Jogja besok kelihatannya udah full ya slotnya ya. Awalnya yang Jogja itu lucu ya. 25 orang doang sih sebenarnya kita mau kumpul bareng-bareng itu cuma 25 orang. Tapi ternyata peminatnya sangat banyak, animonya sangat luar biasa. Sampai kemarin itu 78 yang udah daftar ya teman-teman. Wah luar biasa banget. Jadi mungkin kita udah stop ya pendaftarannya karena nanti kalau terlalu sesek, terlalu dempet-dempetan itu kan juga nggak enak, nggak nyaman nanti di ruangannya. Ruangannya juga terbatas. Nah terus Arki ini juga sekarang banyak kerjasama sama vendor-vendor. Kita mau ada program yang namanya bulk buying ya. Jadi pemilik kos-kosan itu kan dalam pengembangan kos kan dia harus renovasi kos, dia beli kos baru, dia beli tanah terus mau bangun. Nah itu kan dia butuh yang namanya material. Material kan macam-macam ya, ada mulai dari elektronik, mulai dari keramik, mulai dari kloset, perlengkapan ngecat segala macam, pokoknya kan banyak gitu. Nah itu kita sekarang mulai jalin kerjasama dengan banyak vendor, dengan banyak pabrik. Termasuk kemarin yang terakhir juga kita disupport sama merek Sentral, itu juga support kita untuk anggota Arki, kita dikasih special price gitu, dan itu akan terus berkembang, nanti listnya akan semakin banyak. Jadi teman-teman yang member Arki itu ada benefitnya, jadi bisa beli barang-barang dengan harga spesial. Nah terus yang terakhir yang menurut saya ini luar biasa excited banget nih, saya nungguin nih. Jadi kita mau bikin yang namanya kayak buku pedoman ya, buku pedoman dalam membangun atau merenovasi kos-kosan. Gimana caranya kita pas bangun itu biayanya efisien, fungsionalnya bagus, efektif, terus low maintenance gitu ya. Jadi maintenance yang diperlukan itu gampang kalau dalam operasionalnya. Nah itu kita akan bikin ya, kita akan susun, dalam tanda kutip kita sebutnya kitab suci pemilik kos ya. Kita akan bikin detail kira-kira perencanaan desain kos-kosan itu seperti apa yang bagus, yang oke, yang murah, yang bener-bener pokoknya yang kita usahakan standarisasi itu nanti yang akan dipakai oleh semua member-member kita, supaya pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah pengalaman di kos-kosan dengan material ini, dengan cara desain seperti ini, layout seperti ini, itu kita semua jadikan satu supaya nanti teman-teman di Arki itu semua punya pegangan buku panduan bagaimana cara membangun atau merenovasi kos-kosan. Wah, banyak banget lah pokoknya teman-teman. Nah, itu baru 3 ya tadi yang saya sebutin, dan kedepannya saya yakin kita akan terus berkembang dan semoga kita bisa membantu teman-teman yang pebisnis kos ya, terutama yang pebisnis kos yang merasa, waduh ini gue mau ngembangin tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, itu bisa segera join di Arki. Silakan chat ke admin Arki, nomor WhatsApp-nya 0811 283 8181. Nanti bilang aja saya udah punya kos, saya mau daftar di Arki. Terus nanti akan disuruh isi form pendaftaran. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!